Oke, back to baris dan deret matematika. Sini yang akan dibahas adalah deret geometri tahingga. Nah, deret geometri tahingga rumusnya S tahingga sama dengan A per 1 min R. Nah, kenapa ada deret geometri tahingga? Karena ada beberapa kasus yang kita nggak tahu N-nya itu berapa. N-nya itu berhingga. Maka N itu tahingga, maksudnya nggak ketahuan N-nya berapa, maka bisa menggunakan S tahingga ini. Tuh, nah ini dari penurunan rumus deret geometri. Oke, nah lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya. Hitunglah total jarak yang ditempuh bola tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada ilustrasinya. Jadi ada bola dijatuhkan. Nah, kalau jatuhkan dia kan mantul. Setelah mengenai lantai dia mantul, lalu kena lantai lagi, dia mantul lagi sampai kita nggak tahu berhentinya itu sampai mana. Maka akan menggunakan rumus tahingga, rumus deret geometri tahingga untuk mengetahui total jaraknya. Nah, dari pantulan bola yang jatuh ini, kan dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Maka dari bola jatuh sampai ke lantai, tingginya adalah 10 meter. Nah, lalu dia kan mantul ya, berarti ada bola saat naik. Nah, ini saat turunnya, lalu ada saat naiknya, ini 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena di sini dia memantul dengan ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya. Nah, ketinggian sebelumnya kan 10 meter. 10 dikali setengah adalah 5 meter. Maka ini posisi bola saat dia memantul, naik. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk mencari total jaraknya, ini menggunakan rumus S tahingga sama dengan A per 1 min R. Karena ada kejadian turun dan naik, maka dibedakan menjadi 2 untuk menghitungnya. Jadi, perhitungan jarak saat bola turun, yaitu yang ini sampai lantai, lalu ini sampai lantai, ini, dan seterusnya. Nah, kita saat turun dulu yang dihitung. Kalau saat turun, suku pertamanya itu 10. Lalu R-nya adalah setengah. Maka S tahingganya adalah 10 dibagi 1 min setengah. Itu menghasilkan 10 per 1 dikurang setengah itu kan setengah ya. 10 dibagi setengah adalah 20. Jadi jarak saat bola turun adalah 20 meter. Nah, sekarang kita hitung jarak saat bola naik. Dari pantulan lantai ke atas, pantulan lantai ke atas, dan seterusnya. Nah, karena dia saat naik, berarti A-nya adalah 5. Nah, tetap R-nya adalah setengah. Gitu. Jadi, S tahingga saat bola turun adalah 5 per 1 dikurang setengah. Sama dengan 5 per setengah. 5 dibagi setengah adalah 10. Nah, setelah dapat jarak saat bola turun dan jarak bola saat naik, ini naik ya. Ini naik. Maka total jarak yang ditempuh bola tersebut adalah penjumlahan ini. Bola saat turun dan saat naik sama dengan 30
meter. 20 tambah 10 adalah 30 meter. Oke. Kebayang ya? Sekarang kita ke nomor 2. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai selalu memantul 90% dari ketinggian awalnya. Berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, cara menyelesaikannya sama seperti nomor 1. Gitu ya. Cuman bedanya dia di R-nya aja. R-nya ini bentuknya persentase. Jadi bola dijatuhkan, memantulnya itu 90%. Nah, dia lebih besar ya, 90%. Ada saat turun dan ada saat naik. Nah, jadi A-nya 8, R-nya dari persentase kita buat jadi pecahan desimal ya. Tanya total jarak, berarti bisa menggunakan S hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, jarak saat bola turun, A-nya itu 8, karena ketinggian awalnya adalah 8. Lalu R-nya adalah 90 derajat atau 0,9. Nah, maka S hingga sama dengan 8 per 1 dikurang 0,8. 1 dikurang 0,8 adalah 0,1. Maka 8 per 0,1 hasilnya adalah 80. S hingganya. Oke, sekarang kita hitung jarak saat bola naik. Nah, ini saat naik ya. Jadi A-nya adalah 8 kali 0,9 yaitu 7,2. Saat mantul dari lantai ke atas itu 7,2 A-nya, lalu R-nya sama 0,9. Nah, maka S hingganya adalah 7,2 per 1 dikurang 0,9. 7,2 per 0,1. Maka hasilnya adalah 72. Nah, jarak panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 80 ditambah 72, yaitu 152 meter. Terus gambaran dari penggunaan deret geometri tak hingga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.